Terus kemudian selanjutnya kembali ke sini. Ini kita sebut sebagai batokan. Batokan rebab. Kenapa disebut batokan? Karena semula ini terbuat dari batok kelapa atau batok dari buah maja yang cukup besar tentunya. Nah, sekarang juga bisa didapatkan dari pengrajin. Ya, jadi kalau kita misalnya tidak menginginkan yang dari kayu, kita bisa minta yang dari batok kelapa atau dari batok buah maja. Ya, ini batok. Ini bisa kita lepas seperti ini. Nah, ini adalah pakaiannya. Ya, ini pakaiannya. Ini kita sebut dodot. Ya, jadi kalau menari itu para penari itu menggunakan dodot. Nah, ini juga gambarannya seperti apa yang mereka kenakan. Ini adalah dodot atau pakaian dari rebab. Ya, baik. Dodot ini terbuat dari kain bludru. Ya, ini kain bludru, bisa merah, hitam atau hijau. Ya. Kemudian diberi hiasan berupa ornamen, ya, dengan menggunakan kertep, ya, kertep atau seperti ini. Ya, sulur-sulur seperti ini. Atau kain-kain payet seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, baik. Selanjutnya, sekali lagi, ini adalah batokan yang berfungsi sebagai resonator dan tempat untuk merentangkan selaput kulit ini. Ya, ini kita sebut babat. Mengapa kita sebut babat? Karena ini kita ambil dari bagian organ binatang, salah satunya dari kambing atau sapi yang berada di area lambung. Ya, jadi di lambung itu ada bagian organ itu, lambung itu ada bagian yang mungkin Anda sudah pernah melihat teksturnya seperti handuk. Nah, material ini dibuat dari bagian dari baliknya, dari sebaliknya bagian yang bertekstur seperti handuk. Nah, ini sangat tipis sekali. Nah, kemudian ini yang kita sebut batokan. Ya, bila tidak terbuat dari kayu, maka dia bisa dibuat dari batok kelapa atau batok buah maja. Ya, di sini ada lubang. Ya, di sini untuk memasukkan deder. Ya. Kemudian di belakangnya ini, ya, ini ada lubang. Ya, dulu bagian ini dibuat dengan 9 lubang, tidak hanya 2 seperti ini. Tapi kalau sekarang mungkin hanya ada yang 2, ada yang 3, 5, ya. Tapi dulu dibuat dengan 9 lubang sebagai penggambaran 9 lubang yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi 9. Silakan dihitung sendiri. Ya, jadi di sini biasanya ada 9, tapi ini hanya ada 2. Ya. Ya. Selanjutnya kita memiliki apa yang kita sebut sebagai ini, serenten. Ya, serenten atau bridge. Jadi ini nanti tempatnya di sini. Nah, melintang di sini. Nah, di sini ada kalenan. Nah, kalenan itu ada ceruk, ya. Ya, ceruk yang dibuat untuk menempatkan dawai. Seperti ini. Ini kalau tidak dibuat kalenan di sini, kawatnya bisa lepas ke sana atau ke sini atau menyatu. Ya. Sehingga keberadaan kalenan ini sangat penting sekali. Selanjutnya kita memiliki
ini yang kita sebut sebagai serawing. Ya, pada zaman dulu serawing itu secara mudah didapatkan dengan cara mengambil daun pisang, ya, yang secara mudah didapatkan di setiap rumah atau di depan rumah atau di kebun masing-masing. Jadi sangat mudah sekali. Tetapi untuk sekarang, karena pertunjukan karawitan itu tidak hanya melulu sebagai latihan atau pertunjukan di kampung yang masih banyak tersedia pohon pisang, misalnya berpentas di kota, ya, atau di hotel atau di tower di mana gitu, di kota, misalnya kota metropolitan atau di kota Jogja sekalipun, itu sulit sekali untuk mendapatkan daun pisang, sehingga kita harus menyediakan sendiri. Ini yang kita sebut dengan istilah serawing, ya. Ini serawing, ya. Gambarannya seperti ini, ya. Jadi serawing ini ada di bawah serenten, ya. Ini nanti ada di bawahnya sini, ya. Kita pasangkan, terus ini ada di bawahnya serenten. Ya. Tujuannya serawing adalah untuk meredam kualitas noise, ya, atau suara-suara yang tidak kita inginkan. Jadi posisinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini ada serenten, kemudian ini ada serawing. Kemudian satu lagi ini. Ya, mestinya ini bisa lebih rapi lagi, ya, bisa dirapikan lagi. Ini benang yang kita pasangkan di bawah serawing. Ini kita sebut sebagai seser. Ya. Jadi manfaat atau tujuan dipasangnya seser ini adalah untuk menjaga supaya serawing ini tidak kemudian lepas, ya, lepas atau turun dari posisinya. Sebab serawing ini gunanya adalah untuk meredam supaya pergetaran di sini, ya, di serenten atau di sini, di membrannya itu terlalu banyak atau menghasilkan bunyi noise, ya. Ini kita pasangkan, terus kemudian ini kita naikkan pol sampai ke sana sehingga dia tidak jatuh. Manfaat lain dari serawing dan seser ini adalah untuk menjaga supaya serenten ini, ya, serenten ini atau bridge ini tidak goyah atau kemudian jatuh. Karena kalau ini sampai lepas dari posisinya, sehingga dia akan melubangi membran yang sangat tipis ini. Ya. Jadi jangan lupa nanti kalau memiliki rebab, jangan sampai tidak menggunakan serawing dan harus dilengkapi dengan seser. Tujuannya supaya kualitas bunyinya menjadi baik dan memberi keamanan yang cukup pada membran yang sangat tipis ini. Baiklah saudara-saudara, untuk selanjutnya saya persilakan untuk membaca selebaran yang sudah saya sampaikan dan sudah saya distribusikan melalui WhatsApp. Silakan dibaca, dihafalkan, dimengerti dan dipahami. Untuk selanjutnya, bila ada pertanyaan, silakan Anda menulis dan mengirimkan melalui WhatsApp saya. Terima kasih.